Ya, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus. Ya, masuk. Bentar, Pak Agus, saya tutup pintunya. Duduk, Pak Agus. Siap. Assalamualaikum, guys. Jadi malam ini gue kedatangan tamu lagi. Sengaja Pak Agus gue undang untuk nemenin ziarah seperti yang waktu itu ada di podcast gue. Bukan podcast sih, waktu itu vlog ketemu Pak Agus. Kalau makam keramat yang ada di sini, makam orang yang berpengaruh di sini tuh ada kan satu makam namanya Sukma Jaya, Raden Sukma Jaya. Nanti mungkin Pak Agus bisa menceritakan, guys, gitu. Jadi gue sambil nunggu Pak Agus dulu, mungkin sebentar lagi datang. Gue tungguin dia datang. Nggak tahu kenapa kalau ziarah sama Pak Agus tuh lebih enak aja gitu, karena jujur kan seperti yang gue bilang waktu itu, untuk ziarah itu gue nggak terlalu banyak pengalaman gitu. Jadi butuh bimbingan beliau. Makanya nanti saksikan ya, guys, kita perjalanan ziarah gua menuju makam Raden Sukma Jaya yang ada di GDC Depok. Mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara yang di GDC tertarik gitu untuk menyimak dan bisa melakukan ziarah ini gitu. Nah, itu kebetulan kayaknya udah datang tuh, pintu udah beneran. Ya, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus. Ya, masuk. Bentar, Pak Agus, saya tutup pintunya. Duduk, Pak Agus. Siap. Nih guys, Pak Agus udah datang lagi. Pak Agus, gimana kabar? Alhamdulillah. Baik, Pak Agus. Sekarang jam 11 ya, Pak Agus ya? Iya. Jam 11 lebih. Seperti yang tadi saya telepon Pak Agus, malam ini kita mau ziarah nemenin saya ke makam yang ada yang di GDC yang terdekat. Yang waktu itu Pak Agus kan pernah bilang ke saya ya, kalau harusnya yang dekat dulu gitu, yang dekat saya malah belum pernah gitu. Makanya jujur saya tertarik sih gitu. Mudah-mudahan nanti dengan perjalanan ziarah ini juga teman-teman netizen yang kebetulan rumahnya di daerah GDC sini jadi tahu gitu. Iya. Karena ternyata banyak Pak Agus yang nggak tahu daerah di sini kan namanya daerah Sukma Jaya nih, Sukma Jaya. Iya. Tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya dari mana asal usulnya Sukma Jaya gitu. Ternyata pas saya telisik cari tahu tentang makamnya si Raden Sukma Jaya ini, oh ternyata dari sini. Pak Agus mungkin bisa ceritain sedikit, Pak Agus, sebelum kita berangkat mungkin. Ya gitu teman-teman, alhamdulillah malam ini mungkin memang sudah ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah. Saya perjalanan dari rumah ke Pak Gito ke Depok ini, cuaca bagus, alhamdulillah. Jadi ya sedikit aja. Memang intinya kalau kita ziarah itu, seandainya kita ada keluarga kita, khususnya itu orang tua, kalau yang sudah ada yang almarhumah kita ziarahin dulu, baru kita ziarah yang terdekat. Setelah itu nanti yang lain-lainnya kan gitu. Apalagi minimal umpama kok kita udah kayak saya orang Jawa tinggal di daerah Bogor, ziarah kan nggak mungkin saya harus pulang dulu. Betul. Ya minimal sebelum nama-nama yang kita ziarin kita sebut dulu nama keluarga kita. Gitu guys. Jadi tidak mengesampingkan orang-orang terdekat kita tentunya. Jadi kita di sana pun kita memunajat kepada Allah ya kan, dengan didampingi di pusaranya Sohibul Makam ya kan. Assalamualaikum sana, tetap guys kita kirimkan doa ke orang tua kita gitu. Sebab jadi, gitu Pak Gito, banyak yang suka nyeletuk kan gitu. Iya betul. Yang penting itu orang tuamu bro, karena mereka nggak tahu yang kita lakukan kan gitu. Ya makanya gitu guys, jadi saya klarifikasi gitu. Jadi ziarah saya dengan Pak Agus, terutama Pak Agus sendiri juga gitu. Jadi bukan kita mengesampingkan itu, salah bro. Jadi para netizen, jadi kita ziarah itu juga kita memunajatkan doa untuk orang tua kita terlebih dahulu gitu, supaya diberikan tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya gitu, sebelum kita melakukan ziarah dan doa kepada ahli kubur yang nanti yang ada di sana gitu, orang yang berpengaruh itu gitu sih guys. Dan satu lagi poin yang paling
nggak bosan-bosan kita sampaikan ke netizen, ziarah itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Kematian. Bagus. Apa tadi? Ini kan kita mau ke makamnya Sukmajaya. Raden Sukmajaya. Ya kan? Di sana tuh ada makam siapa lagi, Pak Agus? Yang Agus ini terkenal, udah pernah guys ke sana gitu. Jadi yang terkenal di sana itu, yang sampai ke bawah nama daerah ataupun jalan itu ya beliau ya, Raden Sukmajaya. Di situ lagi ada sesepuh Kumpi Uban. Kumpi itu gelar yang biasanya orang-orang Betawi, entah itu Betawi Jakarta atau Betawi Depok, itu Kumpi itu kalau di Jawa namanya Mbah. Nah, gitu panggilannya. Jadi Kumpi itu gitu, orang yang dituakan, bukan karena di daerah situ gitu. Di daerah ya, Kumpi Uban. Nah, terus ada lagi di situ yang biasanya di daerah makam-makam manapun ada, mungkin juga Patilasan, itu di situ juga ada yang disebut Jaya Kusuma. Nah, Jaya Kusuma itu biasanya di makam-makam orang hebat beliau selalu ada. Wallahu alam apakah itu beliau pernah duduk bareng ataupun apa yang disebut sekarang menjadi Patilasan. Oh iya guys, kita masih nunggu Pak Ustadz ya, Pak Agus. Ustadz, jadi ya, seru nih guys. Ustadz. Jadi Pak Ustadz Pandi, ya kan? Beliau alhamdulillah waktunya luang dan dia juga mau nemenin kita juga gitu. Seru guys gitu perjalanan ini gitu. Nanti juga kita lihat pendapatnya Pak Ustadz Pandi tentang makam keramat atau makam orang yang berpengaruh di daerah sini gitu. Jadi kita masih nunggu ya Pak. Nunggu setelah ini gitu. Jadi jangan lupa ya guys, ikutin perjalanan ziarah. Bagi yang belum mengenal, mungkin Ustadz Pandi bisa dibuka di YouTube kan. Oh iya betul, iya guys. Aksi-aksi kita betul. Ya, gitu. Jadi Ustadz Pandi, ini saya ceritanya guys. Jadi Ustadz Pandi sama Pak Agus dan sama temennya, timnya dia ada di Sarkup Official. Jangan lupa subscribe. Jadi kalau mau tahu Ustadz Pandi ini siapa sih gitu ya kan, nanti kalian buka YouTube channelnya di Sarkup Official. Di situ videonya keren-keren guys, karena Ustadz Pandi ini dia bisa narik benda-benda keramat ya kan di area-area baik itu makam ataupun area-area yang dianggap dulu petilasan seperti itu guys. Pak Ustadz Pandi itu dia bisa menarik benda-benda keramat itu, dan saya sudah melihat sendiri dan bahkan pernah memegang benda yang dia ambil gitu. Nah, jadi seru nih guys. Ziarah kali ini saya senang gitu ditemenin Ustadz Pandi juga gitu ya Pak Agus. Iya. Itu aja sih, nanti jangan lupa ya guys, ikutin perjalanannya sambil nunggu Ustadz Pandi, kita ngopi-ngopi dulu guys. Oke guys, jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Agus di Jiwa Peziarah gitu. Oke Pak Agus, kita bikin kopi dulu lah ya. Siap Pak, siap. Ngerepotin ini ya Pak. Ya nggak Pak, santai. A few moments later. Nah kayaknya udah datang nih Pak Agus. Tuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa kabar? Nah, sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Ayo masuk. Nih guys, udah dateng guys, Ustadz Pandinya. Jadi habis ini kita langsung jalan aja ya Pak Ustadz. Duduk dulu Pak Ustadz. Oh ya. Udah ngopi atau mau ngopi di sana ntar langsung? Gampang lah. Kita jalan nih guys. Tadi yang malam juga. Ustadz Pandi yang saya ceritain kan, ketemu lagi kan. Tuh. Ya. Jadi perjalanan ziarahnya Pak Agus sama saya ini seru nih ditemenin Ustadz Pandi gitu. Nanti beliau mungkin bisa ngasih pendapat tuh tentang makam orang yang berpengaruh di daerah sini gitu. Kita siap-siap jalan aja ya. Ya siap ya, langsung Pak Ustadz ya. Udah malam. Ya. Ya bagus ya. Kita pakai satu mobil aja kali ya. Oke. Jadi biar siap. Nanti tinggal balik lagi ke sini. Ada yang ketinggalan bagus sudah semuanya. Korek. Yuk guys. Ikutin perjalanan ziarah malam ini. Mudah-mudahan lancar. Amin. Kita pakai satu mobil aja ya. Ya. Kita jalan. Nggak jauh sih dari sini. Ikutin terus guys perjalanannya. Ziarah nanti. Oke, bismillah. Depoknya masih ya ini ya Sukmajaya itu ya? Sukmajaya. Oh Sukmajaya. iya. Ini.